Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua dalam menjalani hidup di hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setia-Mu, di mana Engkau menyatakan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami sampai detik ini. Dan saat ini Bapa, kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Lalu Roh Kudus Tuhan ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, dan firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal 5. Kita baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, seharusnya kita bisa mengerti bahwa setiap tindakan hidup kita yang tidak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka hal itu sama dengan kita telah melakukan sebuah kebodohan di dalam hidup yang kita jalani. Sebab firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh. Perhatikan itu. Di sini kita harus mengerti, semua yang kita lakukan dalam hidup ini bila tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, maka hal itu juga menunjukkan bahwa kita telah menyia-nyiakan waktu hidup dengan melakukan sebuah kebodohan yang tentu dapat mendatangkan bahaya atas kehidupan kita. Saudaraku, ini yang sering kali saya katakan sebagai suatu kengerian. Karena apapun yang kita lakukan tidak tepat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, semuanya itu akan memiliki dampak bagi kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita saat ini, tetapi terlebih lagi kehidupan kita ketika nanti kita berada di kekekalan, ketika nanti kita berada di balik kematian. Saudara, oleh sebab itu seharusnya kita sadar bahwa kita ada dalam perjalanan waktu yang terbatas, ya. Kita ada dalam perjalanan waktu yang terbatas dan kita tidak pernah tahu kapan perjalanan waktu yang kita jalani saat ini berakhir. Tetapi yang harus kita sadari adalah perjalanan waktu yang kita jalani ini pasti akan berakhir. Saya katakan sekali lagi, perjalanan waktu yang kita jalani saat ini pasti akan berakhir. Persoalannya adalah, apakah akhir dari perjalanan waktu hidup kita saat ini menyenangkan atau mengerikan, saudaraku? Dan semuanya itu baru akan kita ketahui ketika nanti kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. Satu hal ini, saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Semua kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan saat itulah kita akan ketahui apakah akhir dari perjalanan waktu kita di dunia ini itu menyenangkan atau mengerikan, saudaraku. Lalu bagaimana akhir dari perjalanan waktu yang menyenangkan dan mengerikan itu? Yang menyenangkan adalah ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya, akhir dari perjalanan hidup kita yang mengerikan, yaitu ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Semua itu adalah
akibat dari kebodohan yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Kenapa kebodohan? Karena kita melakukan segala sesuatu tidak tepat seperti yang Allah kehendaki, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah yang saya katakan di awal. Itu merupakan sebuah kebodohan, dan itulah yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, disinilah kita harus benar-benar menyadari dalam perjalanan waktu hidup yang kita jalani selama kita masih ada di dunia ini, kita harus mengerti betapa berharganya setiap detak jantung yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa berharganya setiap tarikan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa berharganya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Ini yang harus kita sadari. Supaya apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan hal-hal yang merupakan suatu kebodohan. Perhatikan itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menyadari waktu hidup yang kita miliki di dunia saat ini terbatas. Saya katakan sekali lagi, kita harus menyadari waktu hidup yang kita miliki di dunia saat ini sangat terbatas. Kalau kita tidak mempergunakan waktu hidup yang kita miliki saat ini untuk belajar mengerti kehendak Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan terjerat dalam kejahatan dunia. Seperti yang firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah jahat. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari jerat kejahatan dunia ini, saudaraku? Hanya ada satu cara. Kita harus mematikan semua keinginan diri untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan harus kita pergunakan hanya untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita hidup melakukan kehendak Tuhan saja dan bukan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, kita tidak akan bisa hidup melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari hidup kita kalau di dalam hari-hari hidup kita tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Perhatikan itu, sebab ketika kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Ya, tentu perubahan untuk menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu pribadi seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengalami perubahan sama seperti Kristus, inilah keadaan yang mengerikan. Nanti ketika kita berada di balik kematian, ini sangat mengerikan. Jadi perhatikanlah setiap gerak hidup kita dengan saksama. Hargailah setiap detak jantung yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Hargailah setiap tarikan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Perhatikan itu. Hargailah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Jangan lagi mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus berjuang supaya kehidupan kita benar-benar ditemukan serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku,
ketika kita memiliki cara hidup yang sama seperti Yesus, maka kehidupan kita akan dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah. Nah sebaliknya, ketika kehidupan kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, maka kehidupan kita akan dipandang tidak berkenan. Dan saat itulah satu hal yang sangat mengerikan, ketika Tuhan akan berterus terang dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudaraku, ini mengerikan karena orang yang dipandang sebagai pembuat kejahatan akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan saya harus terus mengatakan, ingat baik, api neraka tidak pernah padam. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang kembali menegur kami, supaya kami harus memperhatikan cara hidup kami. Selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus memperhatikan setiap gerak kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Sebab kami tidak mau pada akhirnya, kalau Engkau berkata, Engkau tidak pernah mengenal kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pimpin langkah hidup kami. Bawalah kami untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami. Kami mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.